Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat atau karunia yang sudah Allah berikan. Misalnya kayak kita udah terbebas dari bencana, terus kita mendapatkan rezeki yang mungkin kita inginkan dari dulu. Nah, dari situ kita disunahkan untuk sujud syukur ya. Hukum sujud syukur itu adalah sunnah. Nah, jadi tidak wajib, sunnah. Nah, tata cara sujud syukur yang pertama, yang paling penting itu adalah niat. Nah, kita luruskan niat kita di dalam hati dan juga kita lafazkan kita ungkapkan. Nah, lalu ketika sudah niat, kita mulai takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram, baru kita langsung sujud sekali saja. Nah, ketika sujud itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sebanyak 3 kali ya teman-teman. Setelah sujud kita langsung salam seperti biasa kita sholat wajib. Tentang sholat qashar. Nah, apa sih itu kalau sholat qashar? Sholat qashar itu adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat yang dapat diqashar itu hanya sholat zuhur, sholat isya, dan sholat asar. Nah, bagaimana syaratnya supaya kita bisa mengqashar? Mengqashar itu artinya ringkas ya, meringkas sholat. Nah, untuk kita bisa mengqashar yaitu syaratnya sama kayak syarat ketika kita ingin sholat jamak, yaitu harus kita bepergian minimal 82 km. Itu kita diperbolehkan untuk sholat qashar. Misalnya dari Kalimantan Tengah mau pergi ke Jawa Tengah. Nah, di situ kan kita memiliki jarak yang begitu jauh. Nah, dari situ kita bisa mengqashar sholat. Nah, terus ketika di perjalanan kita tidak melakukan kemaksiatan, tidak ada niat untuk melakukan kemaksiatan, itu ya teman-teman. Nah, untuk tata caranya sama seperti sholat fardu biasa. Yang pertama kita harus berwudu, menutup aurat, terus menghadap kiblat, terus niat sholat qashar. Kita meniatkan untuk sholat qashar menjalankan rukun sholat fardu yang seperti biasa ya, dan dilakukan secara berturut-turut sampai selesai. Untuk niat sholat qashar itu bisa sholli fardu zuhri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Berarti seharusnya sholat zuhur itu 4 rakaat, kita bisa ringkas menjadi 2 rakaat. Nah, tapi kita niatkan untuk mengqashar. Selanjutnya adalah penjelasan tentang jamak qashar. Sholat jamak qashar itu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan ringkas. Nah, tata caranya sama seperti sholat biasa juga, berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, niat sholat jamak qashar, menjalankan rukun sholat fardu. Nah, kedua, sholat yang dilakukan secara berurutan tanpa diselingi aktivitas apapun setelah melakukan satu sholat. Contoh, misal kita ingin sholat zuhur. Nah, ketika zuhur tapi kita inginnya menjamak dan mengqashar. Nah, misal nih kita yang harusnya 4 rakaat kita lakukan menjadi 2 rakaat. Nah, ketika kita udah selesai sholat zuhur, langsung kita sambung ke sholat asar tanpa harus kita jeda, misal kita lagi kesibukan hal-hal yang lain-lain. Nah, itu jangan ya teman-teman, langsung kita satukan aja. Ketika salam kita berdiri lagi melakukan sholat yang selanjutnya yang ingin kita jamak qashar tersebut. Sama macam-macam jamak qashar itu juga ada 2, yaitu jamak qashar takhir dan jamak qashar takdim. Takhir itu adalah yang dilakukan di akhir waktu dan takdim itu yang dilakukan di awal waktu. Nah, untuk niat jamak qashar itu sholli fardu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat zuhur 2 rakaat dengan jamak sholat asar karena Allah ta'ala. Nah, itu bisa ya teman-teman kita
gabungkan sholat dan kita langsung ringkas itu juga bisa. Selanjutnya tentang sholat jamak. Sholat jamak itu adalah sholat yang menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu sholat. Syaratnya kita bisa melakukan sholat jamak ketika kita sedang perjalanan jauh minimal 82 km. Nah, yang kedua kita memiliki uzur syar'i, misal seperti kayak kita akan lagi sakit terus kita akan dioperasi, dan ketika kita operasi misalnya akan bisa melewati sholat wajib lainnya. Nah, dari situ kita bisa menjamaknya, menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Nah, jenis jamak itu di sini ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu adalah sholat yang dilakukan pada awal waktu. Misal sholat zuhur dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, kemudian setelah sudah sholat zuhur, kita melakukan sholat asar di dalam waktu sholat zuhur, itu boleh. Nah, yang kedua itu jamak takhir. Jamak takhir itu sholat yang dilakukan pada akhir waktu. Misalnya sholat zuhur dikerjakan pada sholat asar. Nah, berarti kita sholat asar dulu baru kita langsung sholat zuhur, kita satukan waktu di sholat asar. Nah, atau enggak kita bisa waktu sholat maghrib dikerjakan pada waktu sholat isya. Nah, itu bisa ya teman-teman, itu namanya dikatakan jamak takhir. Jamak takhir itu sholat yang dilakukan di akhir waktu, dan untuk jamak takdim itu sholat yang dilakukan pada awal waktu. Selanjutnya tentang sholat tarawih dan witir. Nah, untuk sholat tarawih dan witir itu adalah sholat yang dilakukan ketika malam bulan Ramadan. Nggak mungkin kan kita sholat tarawih di hari lain bulan Ramadan kecuali witir. Kalau witir itu boleh disunahkan ketika kita selesai sholat malam atau sholat subuh, itu kita disunahkan untuk sholat witir, itu boleh. Nah, tapi kalau tarawih kan ada waktunya tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Nah, setelah tarawih dikerjakan setelah sholat isya. Nah, ketika kita sudah mengerjakan sholat isya, baru di situ kita langsung mengerjakan sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir biasanya ya teman-teman kan. Nah, terus sholat tarawih itu hukumnya apa? Hukumnya itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Allah. Nah, bisa dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri. Kalau laki-laki itu harusnya itu harus berjamaah jika tidak ada uzur. Nah, perempuan itu lebih baik di dalam rumah, tapi kalau misalnya mau berjamaah itu juga boleh, dan pahala sholat berjamaah dan sendiri dengan cukup berbeda ya. Nah, terus berapa sih jumlah sholat tarawih? Jumlah sholat tarawih itu bisa 8 rakaat ataupun paling banyak itu 20 rakaat. Nah, cara melakukannya setiap 2 rakaat itu langsung salam. Itu ya teman-teman. Nah, sholat tarawih itu merupakan salah satu praktek untuk menghidupkan malam bulan Ramadan atau qiyamul Ramadan. Gimana niat sholat tarawih? Sholat tarawih itu niatnya usolli sunatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala jika kita berjamaah. Tapi kalau kita tidak berjamaah, kita hilangkan kalimat makmumannya ya. Sudah sampai sini, kita langsung lanjut dengan sholat witir. Sholat witir itu ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari dengan rakaat yang ganjil. Nah, minimal sholat witir itu ada 1 rakaat itu boleh, 3 rakaat itu boleh, dan paling banyak itu 11 rakaat. Intinya, setiap sholat witir itu harus kita ganjilkan ya. Bagaimana niat sholat witir? Usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Sama ya teman-teman, sama dengan sholat wajib biasa, hanya berbeda dengan niat dan rakaatnya saja. Rakaat witir itu boleh 1 rakaat, tapi paling umum kita mengerjakannya 3 rakaat biasanya. Tapi
dengan mengerjakannya itu harus berbeda. Misal kita ingin 3 rakaat, apakah harus 1 salam? Tidak ya, dengan 2 salam. Yaitu kita sholat pertama 2 rakaat dulu, kita salam, sudah selesai salam langsung kita lanjut lagi sholat 1 rakaat, langsung salam. Begitu ya jika 3 rakaat. Meskipun 11 rakaat juga kita harus selingi 2 rakaat yaitu dengan salam. Ya, sampai sini penjelasannya. Terima kasih.